Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini di dalam channel Gereja Eleos Malang. Kita bersyukur karena pimpinan pertolongan Tuhan kepada kita sehingga kita sampai hari ini masih diberikan nafas kehidupan dan lebih-lebih untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu di kesempatan sore hari ini, di mana Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin kami mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan pimpin juga hamba-Mu yang mengajarkan firman-Mu kepada kami di kesempatan sore ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti pembelajaran ini. Ya Tuhan, bukakan hati dan pemikiran, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, kami boleh mengerti dan lebih-lebih mempersiapkan diri kami di dalam menyambut akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini kita akan membaca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya baca kepada kita, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan kepada kita yang menjadi pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya, kita mengangkat sebuah topik di dalam pembelajaran firman Tuhan ini adalah kehidupan manusia di akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa menjelang akhir zaman atau hari-hari terakhir, maka ada banyak peristiwa yang akan terjadi. Apakah yang dimaksud dengan hari-hari terakhir itu Bapak, Ibu, dan Saudara?
Tentu di dalam konteks firman Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, ini akan lebih menjurus kepada peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka ketika kita belajar tentang hari terakhir atau akhir zaman, maka kita tentu diperhadapkan dengan pertanyaan yang sampai hari ini orang terus bertanya-tanya kapan Yesus datang kedua kali. Ya. Maka memahami itu Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa paham di dalam gereja atau beberapa pemikiran di dalam gereja yang memahami tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, ada pandangan yang disebut dengan amilenialisme. Amilenialisme. Apa itu amilenialisme? A itu berarti tidak. Milenialisme itu sebuah faham yang memahami tentang pemikiran atau tafsiran tentang tahun yang ke-1000. Ya, kita lihat di dalam kitab Wahyu ada ayat yang menekankan tentang masa 1000 tahun. Tetapi di dalam paham amilenialisme, mereka tidak memahami makna kata 1000 tahun itu secara literal. Sehingga mereka lebih memahami bahwa kata 1000 tahun di dalam kitab Wahyu itu adalah sifatnya simbolis. Tidak bicara secara literal. Ya. Lalu kapan masa amilenialisme itu ada? Kapan masa 1000 tahun itu ada? Nah, karena faham amilenialisme itu kata tidak ada kata 1000 tahun atau tidak ada makna 1000 tahun itu secara literal tetapi bersifat simbolis. Maka di dalam faham ini mereka melihat, mereka memandang bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi kedatangan Kristus itu dimulai kapan? Ya, di dalam faham amilenialisme bahwa kedatangan Kristus terjadi sejak peristiwa Yesus naik ke surga. Kemudian Roh Kudus itu dicurahkan kepada umat Tuhan. Sampai pada akhir nanti Yesus benar-benar datang kedua kali. Jadi makna 1000 tahun yang dipahami oleh mereka yang menganut prinsip amilenialisme, termasuk kita yang berpandangan di dalam konsep Calvin, yang memahami bahwa 1000 tahun di kitab Wahyu itu tidak berarti secara literal, tetapi ini hanya sifatnya simbolis semata. Yesus bisa datang kapan saja. Yesus bisa datang hari ini, besok, atau kapan saja menurut apa yang Ia mau. Karena di dalam firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Itulah sebabnya di dalam pandangan amilenialisme, tadi saya katakan termasuk gereja kita, yaitu gereja Elios Malang, yang memahami doktrin Calvin, maka istilah 1000 tahun itu tidak bisa dimaknai secara literal, tapi itu adalah sifatnya simbolis. Jadi kedatangan Kristus Yesus datang kedua kali itu bisa terjadi kapan saja, sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara,
di dalam faham ini, maka senantiasa mengingatkan kita umat Tuhan agar selalu mempersiapkan diri, baik atau tidak baik waktunya. Setiap saat kita benar-benar harus siap menyambut akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun ada juga pandangan yang berbeda dengan hal ini, yaitu pandangan premilenialisme. Dan ada satu lagi postmilenialisme. Nah, kedua pandangan ini mereka memiliki perbedaan dengan amilenialisme. Kalau pre dan postmilenialisme, mereka memahami ayat di dalam kitab Wahyu itu 1000 tahun itu secara harafiah. Artinya apa? Mereka percaya bahwa 1000 tahun itu adalah sesuatu masa yang memang ada nanti. Dan itu difahami secara literal. Ada masa damai, tapi juga didahului dengan masa kesukaran-kesukaran. Tetapi mereka memahami ini. Kalau faham premilenialisme, mereka memahami bahwa ada masa 1000 tahun. Sesuai dengan kitab Wahyu tadi. Setelah masa 1000 tahun itu, maka Yesus baru datang kedua kali. Jadi ada masa seperti yang kita alami sekarang ini. Kemudian memasuki masa 1000 tahun. Tentu kapan dimulai itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak bisa memastikan. Yang penting ada masa 1000 tahun setelah masa-masa sekarang ini. Kemudian nanti memasuki masa 1000 tahun itu. Di dalam beberapa faham di sini Bapak Ibu dan Saudara, ada masa penganiayaan yang begitu berat. Ada masa di mana orang-orang percaya akan mengalami siksaan dan lain sebagainya. Lalu sebelum masa itu, Yesus datang kedua kali untuk menyambut umat percaya dan diangkat ke awan-awan. Dan mereka yang benar-benar sungguh-sungguh percaya, mereka dibebaskan dari masa pencobaan penderitaan yang begitu berat. Itu faham daripada premilenialisme. Lalu ada lagi postmilenialisme. Bedanya kalau pre berarti sebelum masa 1000 tahun. Yesus datang, ada masa 1000 tahun. Kemudian terjadi penghakiman setelah itu. Tapi kalau postmilenialisme adalah masa sekarang, kemudian diikuti masa 1000 tahun. Nah, setelah masa 1000 tahun itulah baru Yesus datang kedua kali. Sekali lagi, amilenialisme tidak memiliki pandangan bahwa 1000 tahun itu sifatnya literal. Tetapi itu simbolis. Itulah sebabnya kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali bisa sewaktu-waktu. Tapi pandangan premilenialisme yaitu sebelum masa 1000 tahun. Sebelum masa 1000 tahun. Jadi masa sekarang, kemudian Yesus datang, baru terjadi masa 1000 tahun, kemudian terjadi yang namanya penghakiman. Kemudian postmilenialisme, masa sekarang, kemudian diikuti dengan masa 1000 tahun. Setelah itu, baru kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu semua faham ini percaya bahwa Yesus akan datang. Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja dan untuk menghakimi orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini.
dan mengingat akan peristiwa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi. Namun sebelumnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan menyertai peristiwa kedatangan Kristus Yesus ini. Hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Agar selalu mereka waspada di dalam menjelang masa-masa kedatangan Kristus itu. Maka di dalam ayat 1 tadi dikatakan, akan ada hari-hari yang penuh dengan kesukarannya. Tanda-tanda yang akan terjadi menjelang akhir zaman itu, yaitu ada masa-masa sukar, di mana orang percaya akan menderita. Hal ini disebabkan karena perkembangan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan itu di dalam Injil Matius kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Ya. Akan ada penganiayaan, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya penyesat dan lain sebagainya. Ya, pada intinya maka ada masa-masa yang sukar akan terjadi. Lalu seperti apa masa-masa sukar itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, di dalam ayat 2 dijelaskan kepada kita beberapa ciri khas menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana yang pertama di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi manusia sudah lagi tidak ada rasa empati, simpati. Tetapi mereka lebih melihat tentang diri mereka, kepentingan mereka, mencintai diri sendiri. Tidak lagi peduli terhadap orang lain, tidak lagi peduli terhadap lingkungan, tidak lagi peduli terhadap apapun di sekitarnya, tetapi lebih mencondongkan kepada apa yang membawa keuntungan bagi dirinya, mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan kalau kita melihat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai hari ini, ya, banyak orang terjerumus kepada mencintai dirinya sendiri. Ya. Di berbagai media sosial dengan perkembangan teknologi sekarang ini, orang lebih banyak melihat terhadap dirinya. Orang lebih ingin memuaskan dirinya sendiri. Ya. Tidak mau berkorban, tidak mau berbagi, dan lain sebagainya. Nah, inilah ciri khas yang dikemukakan di dalam Alkitab menjelang hari-hari terakhir itu. Yang kedua, mereka akan menjadi hamba uang. Ya, tentu di dalam hal ini harus kita memahami dengan baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan berarti orang percaya tidak perlu uang. Ya. Orang percaya tidak perlu memikirkan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tentu ini bukan yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Tetapi mencintai uang di dalam hal ini, kalau kita mengikuti pembelajaran sebelumnya, di mana para pengajar-pengajar sesat, para nabi-nabi palsu, maka mereka mencoba memutarbalikkan kebenaran. Mereka mencoba memfitnah kebenaran dengan cerita dongeng dan cerita-cerita yang lain. Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan, yaitu cinta uang tadi. Ya, jadi yang dimaksudkan di dalam bagian ini, mereka menjadi hamba uang. Mereka rela mengorbankan hal-hal yang benar, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.
tidak mengajarkan kebenaran yang sejati, tetapi kebenaran-kebenaran yang palsu demi untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Cinta uang. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam 1 Timotius, dulu juga pernah kita pelajari ini Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sekali lagi, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Walaupun tadi saya katakan konteksnya itu adalah para pengajar-pengajar sesat sebenarnya. Tetapi ini juga berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ayat ini tidak hanya bicara terhadap seorang Timotius pelayan Tuhan. Tetapi kepada kita juga orang percaya sampai hari ini. Ya. Jadi kita tentu berhati-hati terhadap apa yang menjadi faktor yang membuat orang jatuh di dalam dosa. Ya. Sekali lagi, uang bukan berarti jahat. Tetapi bagaimana kita mengelola setiap apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jangan sampai cinta uang, lalu kita mengorbankan banyak hal, termasuk kebenaran. Hanya karena cinta uang, menjadi hamba uang, maka kita tidak berani menyatakan yang salah. Kita mencoba memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan diri kita sendiri. Nah, inilah tanda-tanda yang dikatakan oleh Paulus. Orang semakin cenderung untuk menjadi hamba uang. Selanjutnya apa? Mereka akan membual. Ya. Pembual. Ya, tentu kita melihat dan memaknai dan mengerti istilah ini Bapak Ibu dan Saudara. Omong kosong. Ya. Cerita yang tidak ada kebenarannya. Seolah-olah itu benar. Tetapi semua adalah cerita karangan atau khayalan semata. Persoalannya pada zaman itu, orang-orang ini meyakinkan banyak orang dan menyesatkan banyak orang karena kepintaran mereka di dalam berkata-kata, kepintaran mereka di dalam mengkomunikasikan sesuatu. Namun apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan sesungguhnya adalah tidak ada kebenaran. Mereka menjadi pembual. Kemudian menyombongkan diri. Ya. Apa artinya menyombongkan diri? Ya. Di dalam bahasa aslinya yaitu hiperefanos, tinggi hati. Orang yang tinggi hati adalah orang yang menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Beda kalau pertama tadi mencintai diri sendiri. Dia sangat mengasihani diri sendiri. Tapi kalau ini adalah orang yang merasa dia adalah segala-galanya. Dia adalah lebih daripada yang lain. Mungkin secara pengetahuan, mungkin secara materi, mungkin secara kedudukan dan lain sebagainya. Jadi lebih menganggap tanpa dia maka segala sesuatu tidak ada artinya. Ya, itulah orang yang tinggi hati, menyombongkan diri, merasa mampu di dalam segala hal. Dan akibatnya Bapak Ibu dan Saudara,
Ya, orang-orang seperti ini akhirnya mengabaikan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi lebih mengandalkan kekuatan mereka. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, suka menjelekkan orang, suka menghina orang lain, suka mengata-ngatai hal-hal yang tidak benar. Ya, memfitnah. Ya, belum tentu itu sebuah kebenaran, tetapi mencoba menyatakan hal-hal yang tidak benar terhadap orang lain. Ini ciri khas daripada pengajar-pengajar palsu pada zaman itu. Nabi-nabi palsu. Mereka mencoba memfitnah. Menyatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Timotius, Rasul Paulus, dan lain sebagainya itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Apa yang mereka katakan adalah yang benar. Jadi mereka berusaha memutarbalikkan kebenaran. Lalu menuding orang lain salah. Ya, memfitnah. Kemudian akan ada orang-orang yang memberontak terhadap orang tuanya. Tidak taat kepada orang tua. Anak-anak suka melawan. Mereka lagi tidak memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Memang di dalam masa-masa sekarang ini menjadi tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, di dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas gereja, di tengah-tengah komunitas sekolah. Bagaimana mendidik seorang anak untuk menjadi seorang yang taat dan patuh. Tetapi arus perkembangan dunia kadang-kadang mereka lebih condong, ya, lebih mengikuti keadaan-keadaan itu. Apalagi bila arus dunia ini seolah-olah memberikan rasa nyaman kepada mereka. Seolah-olah memberikan kepada mereka tempat perlindungan. Ya. Jadi kadang-kadang mereka sudah lagi tidak taat dan tidak patuh terhadap orang tua, memberontak kepada orang tua. Ya, memberontak di sini berarti melawan. Bukan saja tidak patuh, tetapi melawan apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Ya. Kemudian tidak lagi memiliki rasa berterima kasih. Ya. Tidak tahu berterima kasih. Ya. Yang penting sudah mendapatkan sesuatu dan melupakan orang yang memberikan. Yang penting sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tetapi lupa berterima kasih kepada Tuhan. Dan ini sering dihadapi dan sering terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Di saat susah, di saat menderita, di saat menghadapi banyak tantangan hidup, di saat mereka sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, maka mereka begitu mencintai, begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, begitu mengharapkan petuntunan daripada Tuhan. Tetapi ketika telah selesai masa-masa yang begitu sukar, masa-masa yang begitu penuh dengan penderitaan, maka akibatnya apa? Sudah lagi tidak peduli dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi inilah ciri-ciri daripada orang-orang yang dikatakan di sini. Mereka sudah lagi tidak bisa berterima kasih, tidak tahu berterima kasih. Kemudian apa? Tidak mempedulikan agamanya. Maksudnya tidak mempedulikan agama berarti tidak lagi mementingkan ibadah dalam hidup mereka.
orang-orang ini bisa beragama, tetapi tidak lagi peduli terhadap ibadah mereka terhadap Tuhan. Mereka mungkin digolongkan sebagai seorang ateis, tapi ateis praktis, percaya Tuhan. Tetapi dalam realita hidup, mereka tidak sungguh-sungguh berbakti bersandar kepada Tuhan. Ya, hal ini nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 selanjutnya. Ya, maaf, ayat 5 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Ya. Jadi mereka tidak lagi peduli terhadap agama. Tidak lagi peduli terhadap ajaran-ajaran yang dikatakan oleh firman Allah. Ya. Tidak lagi peduli terhadap nasihat-nasihat yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Justru mereka melawan, seolah-olah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan membatasi kebebasan mereka, membatasi kemerdekaan mereka. Ya. Kita bisa melihat dalam zaman sekarang, Bapak Ibu dan Saudara, orang menuntut yang namanya kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan di dalam segala sesuatu. Sehingga akibat daripada kebebasan itu, banyak orang yang akhirnya terjerumus dan menggunakan kebebasan-kebebasan itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sekali lagi, tidak mempedulikan agama, tidak lagi mementingkan ibadah mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi inilah fenomena-fenomena yang memang ya terjadi di dalam kehidupan gereja zaman sekarang. Ya. Kenapa saya katakan ini, Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Setelah masa peristiwa COVID-19, ya, walaupun masih di dalam masa-masa seperti itu sekarang ini, kita di dalam masa-masa yang susah, ada satu pemikiran secara teologis, kita boleh ibadah di rumah. Tetapi ada banyak orang akhirnya merasa nyaman terhadap ibadah di rumah itu. Walaupun pada saat ini keadaan sudah mulai pulih kembali, walaupun masih belum normal ya 100%. Tetapi mereka lebih menikmati ibadah di tempat, di rumah mereka. Ya, terbuai dengan situasi dan keadaan-keadaan yang pernah terjadi. Dan kita tahu, Bapak Ibu dan Saudara, ya, dan dampak selanjutnya kalau hal itu terus terjadi dalam kehidupan kita, maka apa yang dikatakan di dalam bagian ini, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ibadah kepada Tuhan, akan terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya dikatakan tidak tahu mengasihi. Kata tidak tahu mengasihi di dalam bahasanya itu astorgos. Ya. Artinya apa? Secara literal tidak mempunyai kasih yang wajar. Ya. Dan kata ini sebenarnya lebih condong kepada bagaimana mempraktikkan kasih itu di tengah-tengah keluarga. Ya. Jadi sudah lagi tidak mau mengasihi keluarga. Di dalam hubungan suami istri tidak ada lagi kasih. Hubungan orang tua dan anak sudah lagi kita tidak menemukan yang namanya kasih. Makanya tadi di dalam ayat sebelumnya yaitu
anak-anak memberontak terhadap orang tua. Jadi mereka tidak lagi bisa menikmati yang namanya kasih di tengah-tengah keluarga. Nah, tentu juga di dalam kehidupan komunitas, kita tidak lagi menemukan yang namanya kasih satu dengan yang lain. Tidak mau berdamai. Apa maksudnya tidak mau berdamai? Dari kata aspondos, yaitu orang yang tidak menerima orang yang mau berdamai. Dalam hatinya, secara kenyataan ia tidak mau mengampuni orang lain. Masih menyimpan kesalahan orang. Masih benci terhadap orang. Masih menyimpan dendam bagi orang lain. Tidak mengampuni orang lain. Tidak mau berdamai. Dan bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang mau berdamai, maka apa yang terjadi? Kekacauan, konflik, dan berbagai macam akibat-akibat lain yang kita lihat. Contoh konkretnya yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana perang antara Rusia dan negara yang lain. Kekacauan. Tidak ada lagi damai. Permusuhan terus terjadi. Diajak berdamai tidak mau. Jadi hal-hal itu bukan lagi memberikan satu kedamaian di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya tidak mencerminkan hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Karena sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa seorang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah, maka mereka harus membawa damai, menciptakan damai. Dan bagaimana hal itu terjadi? Maka dikatakan di sini harus bisa berdamai, mampu untuk mengampuni orang lain. Kemudian suka menjelekkan orang. Ada hubungannya dengan kata memfitnah, menjelekkan orang, mengumbar kesalahan orang, menceritakan kesalahan orang. Kata yang digunakan di sini adalah suka menjelekkan orang, ini adalah memfitnah. Dan ini ciri khas daripada seorang iblis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam bahasa Yunani diabolos. Ini disemakan kepada iblis yang suka memfitnah, menuduh yang macam-macam kepada orang lain. Suka menjelekkan, tidak mengekang diri, tidak mampu untuk mengendalikan diri. Tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu untuk bisa mengatasi apa yang merupakan keinginan-keinginan dalam dirinya. Tidak bisa mengendalikan diri. Kalau marah, suka meledak-meledak marahnya. Tidak bisa mengekang, bagaimana mengatasi, bagaimana menguasai kemarahannya, tanpa pengendalian diri. Kemudian dikatakan lagi kejam, atau garang, tidak suka yang baik. Berarti kesukaannya yang jahat. Suka mengkhianat. Ini kata suka.
Jadi kecenderungan dia ingin mengkhianati orang lain. Ya. Kata ini adalah dari kata prodotos, ya, yang menggambarkan orang yang sama sekali tidak boleh dipercayai. Ya. Jadi seorang pengkhianat apapun Bapak Ibu dan Saudara, maka kita tidak akan mudah untuk percaya. Sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Kristus. Tuhan Yesus begitu mempercayakan banyak hal kepada dia, tetapi justru ia mengkhianati Kristus. Hanya demi keuntungan diri sendiri. Kemudian tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang ini Bapak Ibu dan Saudara, memang ini katanya nekat atau dari bahasa Yunani propetes. Ya, kalau diterjemahkan ini adalah kepalanya jatuh lebih dulu. Artinya apa? Bertindak lebih dahulu baru berpikir kemudian. Tidak ada satu pertimbangan-pertimbangan dalam dirinya apa yang dilakukan. Yang penting keinginannya tercapai. Ya, tadi mungkin karena kemarahan yang meledak-ledak, tidak mampu mengendalikan diri, sehingga apa? Ia tidak bisa berpikir yang lebih panjang lagi. Efek daripada apa yang ia lakukan. Jadi penting sekali di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa ya lebih mampu mengendalikan diri, ya, lebih mampu untuk bisa mengontrol emosi kita, mengekang keinginan-keinginan dalam diri kita, sehingga kita tidak bertindak secara sembrono dalam kehidupan ini, ya. Tidak berpikir panjang. Jadi dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, janganlah kita bertindak tergesa-gesa di dalam kehidupan kita. Menjelang akhir zaman ada banyak peristiwa yang terjadi, mungkin karena kesukaran-kesukaran yang ada, penderitaan-penderitaan yang ada. Sehingga apa? Ia tidak lagi melihat kenapa penderitaan itu terjadi. Apa makna dan apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa itu? Bisa saja karena penderitaan yang begitu panjang, akhirnya ia mengingkari imannya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak berpikir panjang, tidak lagi memikirkan dampak daripada apa yang diperbuat. Kemudian apa? Berlagak tahu. Menariknya di dalam arti kata tifo bahasa Yunani adalah apa? Ditutupi dengan asap atau uap. Ya. Kelihatan Bapak Ibu dan tapi tidak bisa dijamah. Ya. Itulah asap. Dan sebentar akan menguap dan hilang sama sekali. Seolah-olah mengerti, seolah-olah faham, tapi sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Bagi kita kalau melihat orang-orang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara sungguh aneh. Ya. Seolah-olah merasa mampu, bisa mengerti segala sesuatu, tetapi kenyataannya ia tidak tahu apa-apa. Hal ini kenapa terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Karena ia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Lebih mengedepankan tentang keinginan-keinginan di dalam dirinya. Ya, hawa nafsunya lebih diutamakan. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam ayat 5, orang-orang seperti ini memiliki topeng kesalehan. Ya. Seolah-olah saleh, padahal tidak.
mereka menutupi diri mereka dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Memiliki topeng kesalehan bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan kata di dalam ayat 5 ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ya, secara lahiriah kelihatan beribadah, ya, rajin beribadah, mengutamakan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa di sini? Kata memungkiri kekuatannya ini lebih condong atau lebih dimaknai apa? Bahwa apa yang dilakukan dengan apa yang dilisankan tidak sama. Ya. Mereka percaya Yesus secara mulut, tetapi dalam praktik hidup tidak seperti itu. Atau sebaliknya, mereka seolah-olah beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam gaya hidup sehari-hari justru menjadi batu sontokan, menjadi bahan olokan, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh ironi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kehidupan kita ya, hidup di dalam kepura-puraan, ya, menutupi segala sesuatu dengan topeng kesalehan. Padahal intinya kita tidak memiliki niat yang benar dalam hidup kita. Pura-pura bisa berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi keinginan, maksud daripada pelayanan itu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini praktik daripada yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sekali lagi di dalam konteks yang dikatakan di dalam kitab Timotius ini sebenarnya, di mana banyak pengajar-pengajar yang sesat itu menutupi segala keinginan-keinginan hati mereka yang jahat itu dengan kepura-puraan di dalam kesalehan hidup. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang yang terjerat karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Gaya hidup mereka tidak mencerminkan hidup sebagai orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Sekali lagi, ini tidak hanya bicara terhadap orang percaya, ini bicara kepada hamba Tuhan juga. Ya. Di dalam pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang evangelis, sebagai seorang pengerja gereja, sebagai majelis, pengurus. Mari kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, bukan ditutupi dengan topeng kesalehan. Tapi di balik itu ada maksud-maksud tersembunyi yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya diingatkan di sini, menjelang masa-masa itu, ada banyak orang yang melakukan ibadah mereka secara lahiriah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Maka di dalam daftar yang diungkapkan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai dari kata manusia itu mencintai dirinya sendiri, sampai kepada orang-orang yang berpura-pura di dalam ibadah mereka. Ada banyak daftar yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Kehidupan ini, kehidupan menjelang akhir zaman itu. Dan sebenarnya ada banyak hal yang boleh kita catat di dalam Alkitab. Tetapi prinsip yang dikatakan oleh Paulus kepada kita, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang seperti ini. Sikap apa yang perlu kita perbuat. Bagaimana kita bertindak
ayat di dalam ayat 5, jauhilah mereka. Ya. Apa maknanya kata jauhi, Bapak Ibu? Ya, kata jauhi itu artinya apa? Dari kata apotrepa, berpaling dari seseorang itu atau hindari mereka. Jangan membuka diri kepada pengaruh mereka yang tidak mau bertobat. Kita tahu bahwa akibat daripada perbuatan mereka, banyak orang yang disesatkan. Banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka firman Tuhan ya, diingatkan kepada Timotius, jauhilah mereka. Ya, bukan berarti di sini Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada orang berdosa, lalu kita tidak boleh menyelamatkan mereka. Nah, kenapa di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan, hindari mereka. Orang-orang ini bukan orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran. Orang-orang ini bukan orang-orang yang tidak menyadari tentang kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan. Tetapi di dalam kehidupan mereka ada unsur-unsur kesengajaan untuk memutarbalikkan kebenaran, sehingga akibatnya apa? Sangat berbahaya di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Dan kalau itu memberikan dampak yang begitu besar di dalam kehidupan umat Tuhan, maka langkah yang terbaik yang dilakukan di sini adalah orang-orang seperti ini harus dijauhi, harus dihindari. Bila perlu mereka tidak boleh ada di dalam sebuah komunitas orang percaya, karena mereka sangat berbahaya. Mereka sangat memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan umat Tuhan. Contoh konkret Bapak Ibu dan Saudara. Sering kita berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat, yaitu saksi Yehova. Apakah kita tidak boleh bergaul dengan mereka? Ya, secara manusia kita boleh bergaul. Tetapi bagaimana dengan pengajarannya? Kalau hal itu memberikan pengaruh yang besar bagi kita, menyesatkan kita, apakah kita perlu terus kompromi terhadap mereka? Tentu tidak. Ya. Jadi bagi mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, makanya dikatakan bagi mereka yang tidak mau bertobat, maka kita tidak boleh membuka diri terhadap orang-orang seperti ini. Kita tidak berkata bahwa mereka perlu diselamatkan. Iya, memang Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Tetapi kalau orang-orang seperti ini sudah mengeraskan hati mereka, maka firman Tuhan juga tidak mengatakan kepada kita, kita harus terus merangkul mereka. Tidak, justru jauhilah mereka. Hindari mereka. Agar kita tidak terpengaruh dari apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan kata jauhilah mereka, bukan berarti Rasul Paulus berkata, tidak boleh mengampuni mereka, tidak boleh memberitakan kebenaran kepada mereka. Karena justru orang-orang inilah yang memutarbalikkan kebenaran. Dan sikap hal yang perlu ditegaskan ini adalah jauhi mereka. Itu tidak salah. Ya. Kita tidak boleh kompromi dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak yang berbahaya bagi jemaat, apalagi di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Ya. Dan ayat ini bisa diterapkan di dalam sisi kehidupan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya.
Misalkan ketika ada orang yang ingin mencari, ya mungkin ada anak muda yang pada saat ini belajar firman Tuhan ini. Cari pasangan hidup. Oleh karena sangat mengasihi, tetapi beda keyakinan. Nanti nggak apa-apa, kita bisa masing-masing berdiri sendiri dengan keyakinan kita yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Saudara, ini sangat berbahaya. Ya, justru firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita bisa kompromi dengan hal-hal seperti ini. Ya. Kalau itu mempengaruhi di dalam iman percaya kita, maka kita lebih bagus menghindari, menjauhi itu. Tidak boleh berkompromi dengan mereka. Jangan membuka diri terhadap mereka yang tidak mau bertobat. Ya. Kalau Allah tidak memberi pertobatan kepada mereka, maka harus bertindak untuk mengeluarkan orang itu dari komunitas jemaat. Ya. Firman Tuhan memberikan kepada kita juga beberapa contoh, Bapak Ibu dan Saudara, seperti contoh-contoh di sini Yanes dan Yambres. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, khususnya mereka-mereka yang mempengaruhi Timotius di dalam segala tugas pelayanannya, agar ia tidak kompromi dengan mereka, menghindari mereka, menjauhi mereka. Nah, itu tidak salah di dalam prinsip-prinsip seperti kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Hindari mereka, jauhilah mereka. Kenapa dikatakan di sini? Walaupun mereka ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenarannya. Ini jadi masalahnya di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Orang-orang seperti ini, mereka ini berpura-pura untuk tahu kebenaran, belajar kebenaran, selalu ingin belajar. Tetapi justru dikatakan di sini, mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya. Memang di dalam ayat 7 ini sangat menarik, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka ini selalu belajar, ingin tahu, ingin mempelajari tentang apa yang diajarkan. Tapi persoalannya apa? Hati mereka, pikiran mereka bukan untuk mengerti dan memahami itu, tetapi mencoba untuk mendebatkan tentang kebenaran. Mereka bukan ingin mengenal siapa Yesus, tapi justru mempersoalkan tentang Yesus itu siapa dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, orang-orang seperti ini, mereka telah membangun sebuah paradigma yang ada dalam pemikiran mereka. Walaupun mereka terus belajar, tapi pada intinya mereka tidak akan pernah mengenal yang namanya kebenaran. Ya. Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau tahu tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Ya. Jadi secara kognitif mungkin mereka tahu, tapi hati mereka, pikiran mereka tidak ada di dalam kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena kehidupan mereka, sifat mereka di dalam ayat 7 tadi apa? Mereka selalu menentang yang namanya kebenaran. Dan menentang, kata menentang di dalam bahasa Yunani di sini katakan adalah sifat yang terus-menerus. Ya. Diajarkan ini, mereka tidak mau. Diberitakan yang benar, justru mereka tidak bisa menerima. Ya. Menentang kebenaran. Kebenaran di sini adalah bicara tentang ajaran dari Allah. Ya.
Kalau konteks di dalam ini bagaimana Paulus mengajarkan tentang siapakah Yesus, bagaimana mereka dapat diselamatkan, bagaimana mereka mengenal tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan di dalam kitab suci. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka menentang hal-hal itu. Dan hari demi hari mereka terus melakukan penentangan terhadap hal yang demikian. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mengerti niat hati mereka. Mereka bukan ingin belajar kebenaran. Mereka bukan ingin tahu tentang kebenaran. Tetapi justru mereka hanya menguji. Niat hati mereka bukan untuk belajar, memahami, mengenal, tetapi hanya untuk menguji. Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, apakah Tuhan Yesus tidak ingin mereka diselamatkan? Tentu iya. Tetapi ketika Yesus tahu isi hati mereka, pemikiran mereka, apa yang merupakan niat hati mereka, maka Tuhan Yesus sering sekali tidak mau hidup bersama dengan mereka, menjauhi mereka. Karena apa? Niat hati mereka bukan untuk mengenal kebenaran. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan contoh yang pernah terjadi, yaitu siapa? Yanes dan Yambres. Musa telah menyampaikan hal-hal yang benar yang telah ia dengar dari Allah. Tetapi Yanes dan Yambres selalu menentang Musa. Mereka bobrok di dalam segala hal. Di dalam ayat 8. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Akal mereka. Jadi pikiran mereka sebenarnya bukan untuk tahu kebenaran, tetapi kemampuan mereka di dalam hal ini hanya untuk menguji segala sesuatu. Dan kalau itu niatnya Bapak Ibu dan Saudara sudah tidak benar lagi, bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik dan benar? Itulah sebabnya ketika pikiran mereka tidak diperbaharui, maka apa yang terjadi? Dikatakan di sini, iman mereka tidak akan menjadi tahan uji. Mereka tidak akan menjadi tahan uji. Iman mereka kepada Kristus tidaklah benar. Ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidup mereka, bisa saja mereka meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Iman mereka tidak akan benar bisa bertumbuh. Dalam ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ciri-ciri kehidupan umat manusia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada banyak hal yang kita tahu. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mereka yang dulu begitu percaya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka yang dulunya begitu semangat untuk Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Sekali lagi di dalam ayat firman Tuhan, oleh karena iman mereka yang tidak benar. Pemahaman mereka yang tidak benar terhadap Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan yang pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan, mari kita memahami dan juga meyakinkan dalam hidup kita iman kita yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Jangan iman kita menjadi iman yang hanya di akal saja, tetapi iman yang tumbuh dari dalam hati kita, yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini tadi. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupilah kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar firman-Mu. Nasihat-nasihat yang Engkau berikan kepada kami, di mana menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami supaya kami benar-benar meyakinkan diri kami hidup benar di hadapan-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala apa yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini dan hidup menuruti kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kesetiaan kami di dalam Engkau terus berkobar-kobar. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita semua yang telah belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.